Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Multi Azura dengan NIM 2103134, rekan saya Salsabila Forendra dengan NIM 2103194 dan Puspita Zakia Mumtaza dengan NIM 210311149. Nah, yang kami hormati Ibu Sadiatul Fuadiyah sebagai dosen pengampu pada mata kuliah psikologi kognitif. Nah, izinkan dari kelompok kami mempresentasikan materi tentang persepsi. Materi pertama akan disampaikan oleh Puspita. Kepada Puspita disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu mengenai konsep persepsi. Persepsi adalah proses mental yang memungkinkan individu untuk menginterpretasikan dan memahami berbagai stimuli yang diterima melalui indera. Melalui persepsi, seseorang dapat mengidentifikasi objek, kejadian, dan juga lingkungan sekitarnya. Proses ini melibatkan berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, konteks situasi, dan perhatian. Misalnya, dua orang yang melihat objek yang sama kemungkinan memiliki interpretasi yang berbeda, tergantung pada latar belakang budaya dan pengalaman hidup mereka. Selain itu, persepsi juga dipengaruhi oleh bias kognitif dan asumsi yang terbentuk sebelumnya. Hal ini berarti bahwa persepsi tidak selalu mencerminkan realitas objektif, melainkan dipengaruhi oleh cara individu menafsirkan informasi. Dalam konteks psikologi, pemahaman tentang persepsi penting untuk memahami bagaimana orang berinteraksi dengan dunia dan satu sama lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Forendra. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu tentang persepsi dan teori pengenalan objek. Teori pengenalan objek itu sendiri berfokus pada bagaimana kita mengenali dan mengidentifikasi objek di sekitar kita. Nah, yang teori yang pertama yaitu tentang teori perseptual. Teori pertama, persepsi konstruktif, menyatakan bahwa manusia itu merekonstruksi persepsi dengan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Teori kedua, persepsi langsung yang menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Yang kedua, teori pengenalan pola visual. Masing-masing sudut pandang memiliki kesamaan dasar teori satu sama lain, sedangkan perbedaan yang ada akan menyediakan sebuah kerangka organisasional. Seseorang konstruktivis akan menyatakan bahwa otak bersifat interpretatif. Enis ilusi menggambarkan cara pikiran mengorganisasikan stimuli visual sekaligus menggambarkan pentingnya pikiran dalam pengenalan objek adalah ilusi yang disebut kontur ilusoris. Dalam kontur ilusoris ini terdapat inhibisi lateral, yakni tendensi dari elemen-elemen natural yang saling berdekatan dalam retina untuk merintangi sel-sel di sekelilingnya, sehingga memperkuat kesan terhadap kontur. Teori yang ketiga yaitu teori Gestalt. Organisasi pola bagi psikolog Gestalt melibatkan kerjasama seluruh stimuli dalam menghasilkan sebuah kesan yang melampaui gabungan seluruh sensasi. Lalu yang keempat itu pemrosesan bottom up versus pemrosesan top down. Terdapat dua pola dalam mengenali suatu pola. Teori yang pertama yaitu pemrosesan bottom up, yakni teori yang menyatakan bahwa proses pengenalan diawali oleh identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik suatu pola sebagai landasannya. Nah, teori kedua yaitu pemrosesan top-down, mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh hipotesis mengenai suatu pola yang diikuti oleh pengenalan bagian pola tersebut. Yang kelima yaitu teori pencocokan template. Sebuah teori mula-mula tentang cara otak mengenali pola dan objek disebut teori pencocokan template. Teori pencocokan template sebagai teori pengenalan pola memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari teori ini yakni dalam mengenali suatu pola otak melakukan perbandingan stimuli visual dengan sesuatu yang berbentuk internal yang tersimpan dalam memori. Sedangkan kelemahannya yaitu suatu interpretasi dari teori pencocokan template akan menghadapi kesulitan.
Teori yang terakhir yaitu teori analisis fitur. Sebuah pendekatan terhadap problem, bagaimana kita menyaring informasi dan stimuli rumit disebut dengan analisis fitur. Teori ini mengatakan bahwa pengenalan objek merupakan pemrosesan informasi tingkat tinggi yang didahului oleh pengidentifikasian stimuli kompleks yang masuk ke retina sesuai dengan fitur-fitur yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu tentang persepsi wajah. Persepsi wajah itu sendiri adalah kemampuan manusia untuk mengenali dan menginterpretasikan wajah orang lain, yang merupakan aspek penting dalam interaksi sosial. Wajah menyampaikan bagaimana informasi emosional dan sosial, dan kemampuan untuk membaca ekspresi wajah sangat berperan dalam komunikasi nonverbal. Proses ini melibatkan pengenalan fitur-fitur wajah seperti bentuk mata, hidung, dan mulut, serta bagaimana fitur-fitur tersebut berinteraksi satu sama lain untuk membentuk ekspresi yang berbeda. Salah satu teori yang menjelaskan persepsi wajah adalah teori holistic processing, yang menyatakan bahwa kita cenderung memproses wajah secara keseluruhan daripada sebagai kumpulan bagian-bagian terpisah. Ini berarti bahwa kita lebih cepat dan akurat dalam mengenali wajah ketika kita melihatnya sebagai satu kesatuan. Penelitian menunjukkan bahwa kita lebih mudah mengenali wajah yang dikenal dibandingkan wajah yang tidak dikenal. Dan ada juga fenomena yang disebut dengan face inversion effect, di mana kemampuan kita untuk mengenali wajah menurun secara signifikan ketika wajah tersebut terbalik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya orientasi wajah dalam proses persepsi. Lalu selanjutnya yaitu tentang persepsi pendengaran. Persepsi pendengaran adalah kemampuan manusia untuk mendengar, mengenali, dan menginterpretasikan suara dari lingkungan sekitar. Secara harfiah, persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu perception, dan berarti tanggapan dan penglihatan. Dalam konteks pendengaran, persepsi melibatkan penerimaan suara oleh telinga, transformasinya menjadi sinyal listrik di koklea. Proses persepsi pendengaran dimulai ketika gelombang suara ditangkap oleh telinga luar, lalu menggetarkan gendang telinga dan diteruskan ke koklea. Di sana, sel-sel rambut mengubah getaran menjadi impuls saraf listrik yang dikirim ke otak. Otak memproses impuls tersebut untuk mengidentifikasi nada, intensitas, dan konteks suara sehingga kita dapat memahaminya dengan benar. Next. Lalu ada salah satu teori yang menjelaskan persepsi pendengaran adalah teori pemrosesan hierarkis, yang menyatakan bahwa kita memproses suara secara bertahap, mulai dari pengenalan gelombang suara hingga interpretasi makna. Proses ini dimulai ketika gelombang suara ditangkap oleh telinga luar yang berfungsi sebagai corong untuk mengarahkan suara ke gendang telinga. Setelah gendang telinga bergetar, getaran ini diteruskan melalui tulang pendengaran di telinga tengah dan mencapai koklea di tengah telinga dalam, di mana getaran ini diubah menjadi impuls saraf listrik oleh sel-sel rambut. Impuls ini kemudian dikirim ke otak melalui saraf pendengaran untuk diinterpretasikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kita lebih cepat dan akurat dalam mengenali suara yang familiar dibandingkan dengan suara yang tidak dikenal. Selain itu, ada fenomena yang dikenal sebagai masking effect, di mana kemampuan kita untuk mendengar suara tertentu menurun ketika ada suara lain yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konteks dan lingkungan dalam proses persepsi pendengaran. Dengan memahami bagaimana kita memproses suara, kita dapat lebih menghargai kompleksitas komunikasi verbal dan nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya itu kita masuk ke studi kasus yang akan saya jelaskan sendiri. Next. Adapun untuk identitas artikel yang kami ambil yaitu judulnya pengelolaan gangguan persepsi sensori atau pendengaran, yaitu halusinasi pendengaran dengan severe depressive episode with psychotic symptoms. Penulisnya itu Anissa Nur Azizah dan Anna Puji Astuti. Tahun terbitnya yaitu 2022. Penerbitnya yaitu Journal of Holistic and Health Science. Nah, latar belakangnya, gangguan persepsi sensori, terutama halusinasi pendengaran, merupakan fenomena yang menarik dalam konteks psikologi kognitif. Nah, halusinasi ini seringkali dihasilkan dari proses kognitif yang terganggu, di mana individu mengalami
distorsi dalam pengolahan informasi sensorik. Dalam konteks Indonesia, prevalensi gangguan jiwa termasuk halusinasi menunjukkan angka yang signifikan dengan sekitar 2-3% penduduk mengalami gangguan ini. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi yang berbasis pada teori kognitif dapat membantu pasien mengatasi halusinasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk kita mengeksplorasi pengelolaan gangguan persepsi sensori melalui pendekatan keperawatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi kognitif. Next. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan gangguan persepsi sensori, khususnya halusinasi pendengaran pada pasien dengan severe depressive episode with psychotic symptoms di Wisma Drupada RSJ Profesor Dr. Surojo Magelang. Penulis ini menunjukkan efektivitas pendekatan asuhan keperawatan yang terstruktur dengan penekanan pada intervensi yang didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi kognitif. Nah, adapun hasil pembahasannya, hasil pengkajian pada pasien menunjukkan bahwa ia mengalami halusinasi pendengaran di mana suara bisikan yang tidak jelas sering muncul, terutama saat pasien berada sendirian atau beraktivitas. Dari perspektif psikologi kognitif, halusinasi ini dapat dipahami sebagai distorsi dalam pemrosesan informasi, di mana pasien kesulitan membedakan antara stimuli internal dan eksternal. Nah, kondisi ini seringkali disertai dengan perasaan bingung dan ketidaknyamanan yang memperburuk kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, penting untuk kita mengimplementasikan pendekatan keperawatan yang terstruktur gunanya agar nanti dapat membantu pasien mengatasi halusinasi yang dialami. Next. Nah, dalam intervensi yang dilakukan, ada beberapa strategi yang diterapkan untuk membantu pasien. Yang pertama, pasien itu diajarkan untuk menghardik halusinasi dengan mengulangi kalimat penolakan seperti pergi, pergi kamu suara palsu. Nah, strategi ini mencerminkan prinsip pengalihan perhatian dan penegasan diri. Nah, yang nantinya membantu pasien membangun kontrol atas pengalaman halusinasinya. Nah, selain itu, penjelasan mengenai pentingnya mengkonsumsi obat dengan benar melalui metode benar memberikan pemahaman kognitif terhadap efek obat dan konsekuensi dari pengobatan yang tidak tepat. Nah, hal ini dapat memungkinkan pasien untuk lebih memahami pengobatan yang mereka jalani dan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap terapi yang sedang dijalani juga. Next. Nah, evaluasi setelah 3 hari intervensi menunjukkan penurunan frekuensi halusinasi yang signifikan, dengan pasien hanya melaporkan mendengarkan suara bisikan 1 hingga 2 kali sehari dibandingkan dengan frekuensi yang lebih tinggi sebelumnya. Nah, pelatihan untuk bercakap-cakap dengan orang lain dan terlibat dalam kegiatan positif juga terbukti efektif dalam mengalihkan perhatian pasien dari halusinasi yang ia alami. Nah, dengan demikian, teknik berbasis kognitif yang diterapkan dalam intervensi keperawatan tidak hanya membantu pasien mengubah pola pikir dan respon mereka terhadap halusinasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Hasil ini nantinya menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dan berbasis bukti dalam perawatan kesehatan jiwa. Next. Nah, adapun kesimpulan dari artikel tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan halusinasi pendengaran dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan keperawatan yang terstruktur, yang berbasis psikologi kognitif. Intervensi seperti pendidikan, pengobatan yang tepat, dan dukungan sosial terbukti mengurangi gejala. Hasilnya, ia dapat menekankan pentingnya kognisi dalam mengelola gangguan mental dan perlunya pendekatan holistik dalam perawatan kesehatan jiwa, di mana keterampilan kognitif sangat membantu pasien mengendalikan pengalaman mereka dan memberikan harapan untuk pemulihan. Next. Nah, hanya itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Kami tutup presentasi kami hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.